Apa yang mendasari Pak Mahfud mengatakan bahwa Perpol atau Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 itu tidak punya landasan hukum dan inkonstitusional? Itu menabrak, ya, menabrak substansi dan menabrak struktur. Oleh sebab itu harus diatur dengan undang-undang, tidak bisa dengan peraturan kepolisian. Ini bisa dilakukan executive review. Ke judicial review susah, legislative review ini belum masuk ke DPR kan? Ya. Kalau masuk ke Perpu, nanti kan bisa jadi undang-undang. Kalau mau tertib hukum lah, kalau mau tertib hukum, kalau enggak ancur-ancuran ya udah besok akan terjadi lagi terhadap orang lain, terhadap pemerintah lain, dan oleh pejabat lain. Membuat hal-hal yang kayak gini. Kita mau tertib hukum apa enggak? Judulnya Kekeliruan Mahfud MD, menafsirkan Perpol nomor 10/2005 oleh Hadar Alwi. Tahu saya dia banyak berpendapat tapi salah ya. Gini, lex spesialis itu untuk hukum yang sejajar. Salah. Keliru ya? Salah bukan keliru. Oh salah. Beda, kalau keliru masih agak ini ya. Salah lebih fatal lagi berarti. Hari ini Pak, kalau sesuai jadwal itu akan berlangsung gelar perkara khusus. Yes. Tim Roy Suryo dan kawan-kawan ini berhadapan dengan Pak Jokowi. Apa komentar Pak Mahfud? Hakim nanti harus membuktikan loh. Itu palsu, indikasinya ini fotokopian gini. Nah kalau gitu mana dong aslinya? Tunjukkan. Ya harus ditunjukkan dong. Nggak usah UGM sudah cukup menurut saya. Tidak usah ikut-ikut lagi. Yeah. Tentang benar salahnya siapa. Gitu. Benar ada orang bernama Jokowi alumni UGM titik. Jokowinya yang mana itu pengadilan. Ijazahnya yang mana itu pengadilan. Tidak boleh itu polisi yang memutuskan itu. Okay. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Selamat menyaksikan. Halo saudara semua, senang bisa menyapa dan bertemu kembali di podcast Terus Terang. Podcast ini saya dedikasikan sebagai ruang untuk berbicara jujur tentang persoalan-persoalan bangsa. Di sini saya berbagi pandangan tentang politik, hukum, dan pemerintahan. Apa yang terjadi, apa artinya, dan kemana seharusnya kita melangkah. Bismillahirrahmanirrahim. Isu politik dan hukum datang silih berganti. Ada yang bikin gaduh, ada yang bikin bingung, bahkan ada yang membuat kita bertanya, apa yang sedang terjadi dan bagaimana mengatasinya. Banyak pesan masuk kepada saya meminta agar isu-isu ini dibahas secara jelas, rasional, serta berbasis hukum dan konstitusi. Di Terus Terang, kita tidak hanya bertanya siapa yang salah, tapi juga apa masalahnya dan bagaimana seharusnya negara bersikap. Baik, mari kita mulai. Silakan, mau tanya apa? Ya Pak Mahfud, banyak sekali tanggapan publik, netizen maupun follower Bapak di akun-akun Instagram Bapak menanggapi pernyataan Pak Mahfud yang 2 hari ini viral mengatakan begini kira-kira bahwa peraturan kepolisian yang baru nomor 10 tahun 2025 yang membolehkan polisi menduduki jabatan sipil di 17 instansi, Pak Mahfud mengatakan bahwa itu tidak punya landasan hukum dan inkonstitusional. Ya. Nah, jadi ramai Pak, hari ini bahkan salah satu koran besar itu Kompas menjadikan itu headline, ya, dan menjadi perdebatan karena ada juga yang mendukung. Nah, saya ingin bertanya kepada Pak Mahfud untuk menjadikan forum ini sebagai hal yang membuat terang pernyataan Pak Mahfud itu, sekaligus nanti saya minta Pak Mahfud untuk menanggapi pandangan-pandangan lain yang justru mendukung peraturan kepolisian itu. Nah, pertanyaan pertama saya kepada Pak Mahfud, apa yang mendasari Pak Mahfud mengatakan bahwa Perpol atau Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 itu tidak punya landasan hukum dan inkonstitusional? Yang hukum itu ada 2 aspek ya, ada strukturnya ya, di dalam posisi menentukan posisi dalam struktur peraturan perundang-undangan, lalu ada substansinya. Yang lebih banyak dari Perpol ini, kita masuk ke substansinya dulu. Substansinya berdasarkan 2 undang-undang yang sekarang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000
2 tentang Kepolisian Republik Indonesia, itu polisi tidak lagi boleh menempati jabatan-jabatan di institusi sipil, ya, kecuali mengundurkan diri atau berhenti dari Dinas Polri, pensiun lah, gitu ya. Berarti dari Dinas Polri baru boleh. Dulu memang ada, atau kalau tidak ditugaskan oleh Kapolri. Nah ini kan sudah dicoret oleh MK karena ini norma, ya, bukan penjelasan. Padahal penjelasan itu tidak boleh membuat norma, hanya menjelaskan. Putusan MK bulan lalu ya. Putusan MK 114 ya. Iya, 114. Ya. Jadi jelas sejaknya putusan MK tidak boleh. Itu satu undang-undang. Undang-undang yang kedua adalah undang-undang tentang ASN, ya. Aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara yang terbaru itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Di situ disebutkan jabatan sipil boleh diduduki TNI, anggota TNI dan anggota Polri. Tetapi ada pasal 19 ayat 3 bahwa jabatan di institusi sipil boleh diduduki anggota TNI dan anggota Polri, ya, sepanjang atau sesuai dengan yang diatur di dalam undang-undang mengenai TNI. Nah, ya, ada kata undang-undang mengenai TNI dan undang-undang mengenai Polri. Itu ada kata undang-undang. Jadi dengan demikian, kalau tidak ada di dalam undang-undang itu tidak boleh. Ya kan? Tidak boleh. Undang-undang mengenai TNI sudah memuat tuh. Jabatan sipil apa yang boleh dimasuki? Misalnya Polhukam, BIN, macam-macam itu sampai ada 16 ya. Terakhir Kejaksaan Agung yang ditambahkan itu. Ditambah satu cyber, disisipkan di BSSN kan. Itu cyber masuk, kemudian Kejaksaan Agung masuk. Sudah ada di Undang-Undang TNI dan sudah diuji ke MK, itu sudah sah. Ya. Nah tapi yang Undang-Undang TNI ini belum ada yang mengatur jabatan apa. Undang-Undang Polri maksudnya Pak? Ya, Undang-Undang Polri ini belum ada yang mengatur jabatan apa. Sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat 3 itu kan harus ada undang-undangnya. Kok tiba-tiba ini diatur dengan peraturan Kepolisian Republik Indonesia. Yang hierarkinya jauh di bawah. Iya, hierarkinya jauh. Nah, oleh sebab itu ini kemudian dapat kita katakan ini sebenarnya tidak boleh. Itu menabrak, ya, menabrak substansi dan menabrak struktur. Kenapa? Karena peraturan Kepolisian Republik Indonesia ini materinya tuh jelas menurut Undang-Undang ASN pasal 19 ayat 3 itu hanya bisa diatur di dalam undang-undang tentang Polri. Kok sekarang turun di peraturan Kepolisian Republik Indonesia. Nah itu tidak bisa bertentangan ya dengan ya tata hukum kita sudah jelas tuh. Ya. Nggak bisa diperdebatkan menurut saya. Clear Pak Mahfud. Tapi kan Pak di pasal-pasal yang Pak Mahfud sampaikan tadi itu kan ada penjelasannya. Pasal 28 ayat 3 itu ada penjelasannya Pak. Itu yang menjadi bacaan sebagian publik sehingga mengatakan bahwa apa yang muncul kemarin dengan peraturan kepolisian itu sesuatu yang benar saja. Kami mau tunjukkan kepada Pak Mahfud seperti apa supaya netizen kita clear. Ini kita baca dulu Pak ya yang Pak Mahfud sampaikan tadi pasalnya dan perubahan-perubahannya. Ini kita tampilkan dulu. Ini ya Pak Mahfud ya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Pasal 28 ayat 3 yang tadi Pak Mahfud bacakan. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Ya Pak ya. Nah, saya masukkan ini Pak. Ada penjelasan pasal 28 ayat 3 yang dimaksud dengan jabatan di luar kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri. Nah, putusan MK terbaru 114 itu kan menghilangkan atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri. Ya. Jadi kembali ke sini Pak, yang dimaksud dengan jabatan di luar kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian. Nah, kita lihat berikutnya Pak. Apa itu kira-kira kalau gambarannya mana yang masuk kategori sangkut paut dengan kepolisian ke Undang-Undang Sipil, Mahfud? Saya bacakan dulu Pak. Yang Bapak sampaikan tadi ya, Undang-Undang Nomor 20 2003 tentang ASN, pasal 19, jabatan ASN diisi dari pegawai ASN. Ayat 2, jabatan ASN tertentu dapat diisi dari prajurit TNI dan anggota kepolisian. Nah, ayat 3 nih Pak, yang Pak Mahfud sampaikan. Pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit TNI dan anggota kepolisian sebagaimana
Dimaksud ayat 21 dilaksanakan pada instansi pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai TNI dan Undang-Undang mengenai Kepolisian RI. Monggo Pak. Apa yang mau ditanyakan? Kan udah jelasin yang tadi yang saya jelaskan. Yang tadi masalah sangkut paut. Sangkut pautnya Pak. Jadi begini, kalau coba tadi gimana tuh sangkut paut? Ini nih Pak, saya baca ulang kan? ya. Yang dimaksud dengan jabatan di luar kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian. Iya, satu. Seumpama dianggap mempunyai sangkut paut pun itu harus tetap diatur dengan undang-undang. Satu. Harus tetap diatur dengan undang-undang, tak bisa dengan peraturan Kepolisian Republik Indonesia. Seumpama yang 17 itu dianggap punya sangkut paut. Itu harus tetap dengan undang-undang seperti halnya undang-undang TNI. Lagi pula kalau masalah kata tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian, apa ada di dunia ini, di Indonesia ini yang masalah tidak ada sangkut pautnya dengan kepolisian? Kepolisian itu Kamtipmas. Iya. Pengayoman, pelayanan, perlindungan dan penegakan hukum. Semua ada. Kepala desa pun, kepala RT pun ada sangkut pautnya. Oleh sebab itu harus diatur dengan undang-undang, tidak bisa dengan peraturan kepolisian. Jadi kalau kata sangkut paut ya terus semua dimanapun ada sangkut paut. Memang tugas Kamtipmas kan ada di semua titik. Kalau begitu kementerian manapun semua ada urusan dengan. Ada urusan. Tidak hanya 17 kementerian. Bukan hanya kementerian, kepala RT pun ada sangkut paut pun. Apalagi kepala desa, apalagi camat. Itu memang sudah tugas biasa di polisi, tidak usah ditugaskan dengan peraturan khusus. Memang sehari-hari itu sudah tugas polisi. Nah, kalau mau dianggap ada sangkut paut secara spesifik, itu harus di dalam undang-undang. Kenapa mesti undang-undang, Pak? Karena mengatakan begitu. Kan undang-undang harus tunduk pada undang-undang. Oh, karena itu tadi ya? Iya, karena. Yang berikutnya ya? Iya, yang pasal 9 ayat 3 itu. Nih, dilaksanakan pada sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kan gitu. Oke, ya. Kalau tidak dalam undang-undang nggak bisa dong. Karena argumentasi orang yang mendukung itu, misalnya Pak, saya baca di media, ada anggota Komisi 3, mereka berbeda pandangan juga Pak. Beni Harman mengatakan ini polisi malah melawan, kira-kira gitu. Kalau Beni Harman ya, politisi senior dari Partai Demokrat kalau nggak salah ya, Komisi 3. Tetapi Komisi 3 yang lain, ada yang namanya Rudianto, ada yang namanya Habibur Rahman, mengatakan bahwa justru ini untuk memperjelas, karena itu tadi kaitannya dengan sangkut paut. Justru peraturan kepolisian ini untuk memperjelas bahwa sepanjang itu misalnya mengayomi, melindungi, menegakkan hukum, maka menurut Habibur Rahman ya bisa diurusi oleh polisi. Gitu. Justru itu membatasi, kalau bukan memperjelas. Justru membatasi. Karena mengayomi, melindungi untuk semua sektor. Jadi sudah benar, kalau mau memperjelas dalam arti tugas-tugas terbatas tertentu, itu harus dalam undang-undang. Kalau memperjelas dalam arti melindungi, itu malah mempersempit kalau diatur di Perkapolri. Semua kok, sampai ke kepala desa harus ada polisinya, maka ada Babin Kamtipmas. Memang ada semua kan di situ. Karena itu ya tugas, itu tugas biasa, tugas tugas reguler aja, tidak usah pakai begitu. Ya. Lalu pertanyaan berikutnya adalah 17 lembaga atau kementerian itu atau badan itu memilih yang orang mempertanyakan seberapa relevan itu dengan polisi. Ada kementerian yang misal ATR BPN ada di situ. Sementara misalnya Kemendagri yang jelas-jelas Pak, Mendagrinya itu apa? Ex officio kalau nggak salah di Kompolnas, itu nggak ada di situ. Pak Mahfud melihat itu gimana? Ya makanya itu, sehingga politically secara politis ini nampaknya sebagai pancingan. Pancingan untuk? Karena undang-undang Polri mau diubah, karena ini sudah terlanjur ada per Polri-nya, mungkin nanti mau dimasukkan ke sana gitu, sehingga sekarang ada prakondisi dulu. Ancang-ancang sebelum revisi undang-undang Polri. Ya mungkin, tetapi ya kalau dicari-cari ATR BPN pun bisa masuk. Bisa. Kenapa di sana? Pemalsuan sertifikat dilaporkan ke polisi juga macet, bisa aja dikait-kait. Apa saja coba bilang ke saya yang tidak ada polisinya. Coba ya. Di perahu pun ada. Coba Pak, Kementerian Agama misalnya. Kementerian Agama apa? Menggelar tablik akbar polisi ya gitu ya. Iya bisa ya kan, menggelar tablik tanpa izin. Tanpa izin. Iya kan, polisi melarang misalnya. Kan semua ada polisinya. Tidak bisa dispesifikkan hanya 17. Semua polisi, oleh sebab itu nggak perlu diatur. Kalau tugasnya itu reguler, kecuali spesifik ya. Saya setuju kalau BNN misalnya. Tapi tetap harus dimasukkan dalam undang-undang. BNN itu kan masalah hukum yang sangat rumit. Narkoba, ya kan? Kemudian terorisme, itu ada kaitannya.
Tetapi tetap itu harus dimasukkan di dalam undang-undang. Karena itu ekspektasi Pak Mahfud, misalnya itu termuat nanti dalam revisi Undang-Undang Polri, kira-kira gitu ya, supaya clear gitu ya, tidak seperti sekarang. Atau kalau sekarang itu dilakukan karena keperluan hukum yang nyata kan, seperti penyelundupan, BNN dan macam-macam gitu, itu bisa aja. Kalau misalnya di Kementerian Keuangan ada nggak tuh yang 17? Nggak ada. Nggak ada kan? Kalau ada penggelapan gimana? Iya, Kementerian Keuangan nggak ada, Pak. Iya, kan? Persis, nggak ada. Semua ada Polri itu. Kenapa kok hanya 17? Semua tuh harus ada. Oleh sebab itu tugasnya reguler. Menteri apa aja di ruang sini ada tugas. Kita duduk berdua nih, ada kewajiban Polri menjaga keamanan. Iya kan? Kenapa harus dispesifikkan 17? Ya. Pak Mahfud sudah bersuara begini, akademisi juga, pengamat juga mengatakan, tapi sudah terlanjur keluar peraturan kepolisian. Apa way out-nya, Pak? Apa solusinya supaya ini tidak mentok seperti ini? Ada yang mengatakan itu dibawa aja ke Mahkamah Agung. Diuji di Mahkamah Agung? Diuji judicial review. Saya ragu kalau Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini kan suka membuat putusan-putusan yang kayak dulu soal pilkada dan macam-macam itu. Sehingga saya, apalagi sudah Mahkamah Agung soal judicial review itu, ya, itu tidak terbuka sidangnya. Tiba-tiba diumumkan orang kaget gitu. Kan beda dengan di MK. Judicial review itu terbuka, disiarkan malah ada channel-channelnya sampai ke daerah. Televisi juga boleh melihat perdebatan hakim dan ini. Kalau Mahkamah Agung nggak ada gitu. Apalagi biasanya tradisi hukum kita itu sudah bisik-bisik dulu kan. Sebelum keluar ini bisik-bisik ke saya tahu dulu. Kan saya di situ kan saya dulu Menko Polhukam, bisik-bisik dulu ke Menkumham. Menkumhamnya telepon ke Menko Polhukam, tanya Pak ada permintaan ini agar disahkan malam ini gitu. Ada yang begitu. Ada begitu ya? Ada. Dulu waktu KPU itu kan malam-malam diminta dipaksakan gitu. Ada yang juga bisik-bisik ke Mahkamah Agung, ada yang bisik. Itu udah terbiasa padahal itu salah gitu. Oleh sebab itu kalau ke Mahkamah Agung nampaknya ya pasti akan dianu lah. Kalau saya ya, artinya nggak bakalan. Meskipun secara hukum memungkinkan, tapi Pak Mahfud tidak menyarankan itu dilakukan. Bukan yang terbaik. Akan kalah juga, menurut saya ya. Karena saya tidak percaya pada hukum acaranya. Pak Mahfud di Kompas hari ini. Bentar dulu. Tadi Anda kan bertanya. Iya, persis. Mahkamah Agung. Yang lain alternatifnya? Yang kedua, ini bisa dilakukan executive review, bukan judicial review. Executive review itu ada dua. Satu, pada tingkat kementerian itu tidak usah mengundangkan atau mencabut pengundangan ini di dalam berita negara. Yang kedua namanya administratif beruk. Presiden mengambil alih. Ambil alih, sampai ambil alih saya cabut. Atau saya ambil alih, saya keluarkan perpu, bisa. Executive review aja. Executive review. Kalau ke judicial review susah. Legislative review ini belum masuk ke DPR kan? Kalau masuk ke perpu, nanti kan bisa jadi undang-undang. Kalau mau tertib hukum lah. Kalau mau tertib hukum, kalau enggak ancur-ancuran ya udah besok akan terjadi lagi terhadap orang lain, terhadap pemerintah lain dan oleh pejabat lain membuat hal-hal yang kayak gini. Kita mau tertib hukum apa enggak? Jadi saya tidak menyarankan ke Mahkamah Agung, apalagi ada yang nulis juga ke PT UN, ngawur kalau ke PT UN. PT UN itu kan keputusan. Keputusan pejabat atau lembaga pemerintah gitu yang bersengketa melawan rakyat secara perdata, secara perorangan gitu, bukan melayan secara umum. Kalau melayan secara umum itu namanya judicial review, bukan ke PT UN. Itu kan peraturan. Sedangkan ke PT UN itu keputusan. Base kicking namanya. Nah, itu Mas Rizal, executive review cabut, batalkan, atau presiden kalau memang setuju dengan ini, jelas-jelas hal melanggar. Kalau memang setuju ambil alih ini benar saya buatkan perpu. Di antara semua itu dalam kacamata Pak Mahfud yang paling mungkin dilakukan secara tata negara yang mana yang mungkin? Yang paling bagus itu ini ditunda, dicabut. Atau presiden membatalkan. Presiden kan bisa mengambil alih, satu membuat perpu atau mencabut, menyatakan batal. Itu namanya administratif beruk. Sesuatu kesalahan diselesaikan oleh pejabat yang di atasnya, bukan oleh hakim. Itu administratif beruk. Kalau oleh hakim itu namanya administratif rechtspraak.
Judicial review itu administratif rekspra. Kalau administratif beruf itu atasan. Misalnya gubernur menyelesaikan kasus bupati dengan bupati lain dan sebagainya. Itu administratif beruf namanya kalau dalam hukum administrasi. Nah, di luar semua itu ya saya kira kalau kita membiarkan ini ya pelanggaran. Pelanggaran, Pak. Pelanggaran. Iya. Dan pelanggarannya signifikan karena tidak mematuhi aturan putusan Mahkamah Konstitusi. Iya, melanggar dua undang-undang, tidak memutusi Mahkamah Konstitusi, lalu dari sudut konstruktif hukum, ilmu hukum, melanggar jenjang hierarki tata urutan perundang-undangan atau Steuvenbo yang dianut di dalam berbagai sistem hukum. Adakah konsekuensi hukumnya bagi sebuah lembaga yang melakukan pelanggaran seperti itu, Pak? Terhadap Polri misalnya yang harusnya mematuhi hukum gitu, tapi di mata Pak Mahfud mengatakan justru melakukan pelanggaran, ada konsekuensi hukum atau apa? Biasa, kalau di dalam negara hukum semua ada konsekuensi hukum. Satu, itu bisa dianggap, bisa dicabut itu kan konsekuensi hukum. Bisa ditegur, bisa digeser, bisa dikenai denda. Kalau itu menyangkut keputusan, ya keputusan administratif. Kalau ini kan peraturan administrasi negara. Kalau keputusan administrasi negara itu bisa yang salah itu bisa dikenai beban, harus mengganti, harus membongkar bangunan, harus mencabut keputusan dan sebagainya. Oleh sebab itu, karena ini menyangkut administrasi negara yang saya ragukan kalau itu dibawa ke judicial review gitu ya. Karena belum percaya sih Mahkamah Agung sekarang sudah berubah caranya gitu ya. Untuk ini saya minta maaf bahwa ini kekhawatiran saya sebagai orang yang bergerak di bidang hukum cukup lama dan mengamati bagaimana ini ya penanganan perkara di berbagai lembaga peradilan. Saya tidak menyarankan ke Mahkamah Agung. Gitu. Ya, saya mau lanjutkan pertanyaan saya tadi yang terpotong ketika Bapak menjelaskan. Ada hubungannya sebenarnya Pak dengan alternatif solusinya. Karena saya baca di koran Kompas hari ini di halaman opininya Pak. Ini membahas soal ini. Ada dua saran dari penulisnya. Saya lupa nama penulisnya. Satu yang tadi menguji secara materi ke Mahkamah Agung. Yang kedua Pak, ini kaitannya dengan Bapak. Menyelesaikan secara administrasi di Komisi Percepatan Reformasi Polri. Jadi dialog tapi pendekatannya administrasi. Nah, ini menarik karena ketika Pak Mahfud memberikan pernyataan kemarin, saya baca dan saya lihat videonya, Bapak mengatakan, saya sebagai pembelajar hukum tata negara, tidak sebagai anggota Komisi Reformasi Kepolisian. Kenapa, Pak? Ya begini, saya juga membaca tulisan yang bagus dari seorang bernama Andrea Pulungan ya. Ya. Andrea Pulungan itu mantan komisioner Kompolnas, sekarang dia di staf Lemhanas, Pak. Betul, ada tulisannya. Ya. Ada tulisannya itu bagus. Judulnya Kritik atas Kritik Mahfud MD. Apa, itu Pak, bagus, substansinya bagus. Dia menyalahkan ini secara umum ya, bahwa keluarnya harus begini. Tapi kritiknya kepada saya karena kenapa Pak Mahfud atau kenapa Mahfud MD kok menyebut diri sebagai ahli hukum, kok tidak sebagai Komisi Reformasi Polri. Kalau Komisi Reformasi Polri tidak bisa bicara itu, kenapa tidak mundur aja kan gitu kira-kira. Betul. Nggak bisa dong saya bicara Komisi Reformasi Polri. Kenapa, Pak? Reformasi Polri itu sekarang tidak boleh bicara substansi atas nama Komisi Reformasi. Sekarang baru menyerap aspirasi. Pembicaraan saya yang menyangkut substansi Polri, itu reformasi Polri itu nanti di rapat internal. Kalau sudah keluar saya Komisi Reformasi Polri mengatakan ini salah dong, melanggar etika dan melanggar prosedur juga. Karena Komisi Reformasi Polri itu tidak boleh menyelesaikan kasus, tapi mengabstraksi kasus, lalu ini masuk kelompok apa nih? Oh ini pelanggaran struktural, oh ini pelanggaran instrumental. Nggak boleh kok langsung bilang itu salah gitu atas nama apa, saya bisa ditegur nanti oleh komisi. Anda kok bilang begitu? Kami tidak berpendapat begitu. Kan bisa. Iya. Berdebat di dalam dulu. Tapi saya sebagai ahli hukum, saya katakan, saya pembelajar ilmu hukum. Artinya, dan pengamat serta praktisi dalam waktu lama. Bisa. Saya tidak boleh ngaitkan Komisi Reformasi Polri. Itu salah anunya. Tapi tulisan Pulungan itu bagus. gitu. Tapi dia karena tidak anggota Komisi Reformasi, tidak tahu kesepakatan di dalam. Dan tidak tahu kepresnya, bahwa kepres itu bukan menyelesaikan kasus. Kalau menyelesaikan kasus sehari bisa 10 kasus dan satu kasus bisa 10 bulan. Baru bisa selesai. Kita akan mengabstraksi aja.
Penjelasan Pak Mahfud ini sekaligus menggambarkan bahwa Pak Mahfud meskipun menjadi bagian atau anggota dari Komisi Percepatan Reformasi Polri, itu tidak membatasi Pak Mahfud untuk terus bersuara, termasuk mengkritik pemerintah dan kepada polisi sekalipun ya. Karena di dalam kan ada Kapolri di Komisi itu. Misalnya ada orang, loh Pak Mahfud kok bicara tentang misalnya besok Kapolri tidak perlu dipilih atau dengan persetujuan DPR gitu. Pak Mahfud kan, saya bicara itu sebelum pembentukan komisi. Iya kan? Lewat Kompas tuh wawancara dengan Friska, dengan Nusantara TV. Jauh sebelum saya sudah usul. Ganti aja, enggak usah lewat DPR. Artinya pendapat saya tentang itu sudah tersiar sebagai pandangan. Iya, sebagai pandangan hukum. Itu satu. Yang kedua, bahwa itu tersiar itu kan pendapat Pak Daeng Bahtiar juga yang disampaikan. Iya Pak. Iya kan? Saya baru menanyakan ke Pak Mahfud itu bahwa jumpa pers ketika habis ketemu Komisi Reformasi, Pak Daeng Bahtiar mewakili mantan Kapolri dan para prajurit Purnawiran Polri mengatakan begitu. Sebaiknya pemilihan calon kepala kepolisian itu tidak perlu mekanisme DPR. Tidak perlu. Ya, karena katanya nanti beban bagi Kapolri terpilih nanti dengan balas jasa. Itu kebutuhan masa lalu, bukan kebutuhan masa kini. Di masa lalu memang Polri itu sering diperalat oleh Presiden, ya kan? Bahkan sesudah keluar TAP MPR nomor 6 dan 7 tentang pemisahan Polri dan TNI dan cara pengangkatan Panglima dan Kapolri, sesudah keluar TAP MPR nomor 6 dan 7 itu masih terjadi pelanggaran. Misalnya Gus Dur itu mengganti Bimantoro tiba-tiba dengan Khairuddin Ismail, maka dimasukkan di dalam undang-undang, ketentuan di dalam TAP MPR 6 dan 7 itu di dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 dan Undang-Undang tentang TNI masuk semua harus dengan persetujuan. Tapi itu bukan isi konstitusi. Menurut saya tidak perlu karena itu hanya isi undang-undang, ya. Dan kalau orang Pak itu isi TAP MPR, TAP MPR itu kan sudah dinyatakan selesai oleh TAP MPR nomor 1, nomor 3 kalau isinya sudah menjadi undang-undang. Jadi TAP 6 dan 7 itu sudah menjadi undang-undang. Ya, tentang TNI dan tentang Polri. Udah. Ini bisa diubah kapan saja karena begini. Saya melihat banyak mudaratnya loh sekarang ini. Karena kemudian, yang saya ini kayak yang kita dengarkan dari serap aspirasi bagaimana misalnya anggota DPR, menteri, titip orang mau menjadi Kapolres, mau menjadi Kapolda, mau menjadi ikut Sespim, mau menjadi ikut sekolah rekrutmen di Akpol dan sebagainya. Itu kan karena ya Kapolrinya kan akhirnya loh gimana ya, saya enggak punya jatah, enggak punya wewenang. Akhirnya dibuat aturan itu kuota. Karena DPR-nya masuk. Dulu yang saya dengar maksudnya titipan-titipan dari titipan itu. Artinya Kapolri punya kuota itu artinya bisa masuk karena pertimbangan hubungan lingkungan gitu ya. Misalnya ketua DPR minta, menteri ini minta, menteri itu minta gitu. Nah itu yang menyebabkan kemudian masalah politiknya terlalu banyak masuk, lalu menjadi tidak profesional. Kemudian ketika bicara anggaran dan sebagainya juga udah saling sandera kan. Kalau ada kasus apa gitu, saya tahu tuh, nangani kasus tuh. Waktu saya ketua MK, misalnya BP Migas. Gimana BP Migas tuh sudah banyak pelanggarannya. Udah dimarahi oleh DPR, tapi begitu di DPR semua baik-baik aja. Katanya bagus tuh BP Migas. Akhirnya kita bubarkan, organisasinya sudah itu ketangkep pejabatnya. Waktu dulu jadi ketua Mahkamah Konstitusi. Iya. Nah oleh sebab itu, udahlah serahkan ke Presiden. Presiden punya hak prerogatif di situ. Presiden punya hak prerogatif. Berikan hak prerogatif itu ke Presiden. Dulu memang diperlukan Presiden itu dikontrol dalam mengangkat ini agar tidak sewenang-wenang. Sekarang serahkan aja. Makanya kan kontrol lain sudah ada, kontrol politik. Sejauh ini saya baca komentar anggota DPR mengatakan ini justru fungsi pengawasan DPR kan ada di situ dulu. Gitu. Ya, sekarang nggak terlalu itu. Tidak diperlukan. Fungsi kalau hak prerogatif itu bukan melekat pada Polri, pada Presiden, legislatif, eksekutif, yudikatif, itu checks and balance selalu memberi hak prerogatif tertentu. Kalau hak prerogatif Presiden itu dalam rangka checks and balance, kenapa Pemda tidak? Kan check and balance juga. Kenapa hanya polisi?
Kenapa menteri yang lain tidak? Di berbagai negara menteri itu minta persetujuan Senat loh. Tapi kita kan mengatur hukum kita sendiri. Tidak harus ikut yang di Amerika misalnya. Itu harus minta di Inggris sama menteri ini gitu. Kan minta persetujuan ke parlemen. Kalau di sana ke Kongres atau ke Senat gitu untuk jabatan-jabatan tertentu. Kita kan tidak harus ikut. Tapi nanti Pak Mahfud, konsekuensinya bisa jadi jabatan-jabatan lain juga tidak melewati DPR. Pemilihan Panglima TNI dan segala macam tidak perlu pakai fit and proper test. Saya usul, enggak usah Panglima TNI, bisa diangkat tengah malam oleh Presiden. Oh iya. Bisa dong. Kapolri diangkat tengah malam, terjadi di situ, kamu gagal, saya ganti. Malam ini juga bisa, kenapa tidak? Itu yang disebut hak prerogatif Presiden. Gitu. Bahwa dia mau mendengar dalam keadaan normal tapi kok agak itu, ya bicara aja, tidak usah minta persetujuan. Bicara-bicara biasa aja, ikut public discourse gitu, kan bisa. Dengan public discourse. Ya. Gitu. Kan bisa. Oke, Pak Mahfud, saya balik lagi kepada satu lagi Pak tentang Perpol tadi itu. Ada juga tulisan yang beredar yang mengatakan kira-kira begini. Apa namanya? Ini kan lex specialis. Jadi peraturan polisi itu justru untuk memperjelas gitu. Itu pernyataan orang nggak pernah belajar hukum. Ya, penulisnya itu siapa? Pengurus Ikatan Alumni ITB kalau nggak salah gitu ya. Siapa itu? Nah, sebentar Pak, supaya saya nggak keliru. Judulnya Kekeliruan Mahfud MD menafsirkan Perpol nomor 10/2005 oleh Hadar Alwi. Tahu saya dia banyak berpendapat tapi salah ya. Gini, lex spesialis itu untuk hukum yang sejajar. Bukan Kapolri menspesialiskan ya, peraturan kepolisian menspesialiskan undang-undang itu. Kalau menspesialiskan itu sesama peraturan Kapolrinya. Undang-undang gitu ya, sama iya, gitu ya. Undang-undang. Perkap sama perkap. Misalnya, undang-undang tindak pidana korupsi itu ada Komisi Pemberantasan Korupsi, padahal jaksa sudah melakukan, polisi sudah melakukan. Kenapa dan ini spesialis? Atau yang umum nih kalau orang baru belajar hukum di semester 1 nih, hukum dagang dan hukum perdata. Ada KUH perdata, ada KUHD. Apa nih bedanya? Ini kan dagang, ini perdata. Ini spesialis namanya. Dalilnya itu lex spesialis derogat lege atau lex generalis. Itu ya. Yang spesialis itu tidak menyimpangi hal yang umum. Dalil itu yang dia pakai, Dalil itu yang dia pakai, salah Pak. Itu. Salah di mana belajar di mana? Nggak ada itu. Siapa namanya? Hadar. Sebentar, Pak. Hadar. Namanya Haidar Alwi. Salah. Keliru ya? Salah, bukan keliru. Oh, salah. Beda, kalau keliru masih agak ini ya. Salah lebih fatal lagi berarti. Saya mau nanya lagi sedikit tentang Perpol ini. Orang jadi kesal semua nih ya, karena dianggap polisi atau katakanlah Kapolri tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi, malah membuat peraturan polisi. Menurut Pak Mahfud, apakah murni hanya kesalahan kepada polisi saja kalau ini sebuah kesalahan yang perlu kita timpakan kepada Polri? Atau ada sesuatu yang misalnya yang terlibat dalam pembuatan ini? Kalau menurut prosedur itu juga kekeliruan. Ini kekeliruan. Kekeliruan Menkumham, Menteri Hukum. Karena setiap peraturan kepolisian itu harus diundangkan di dalam Berita Republik Indonesia. Dan Berita Republik Indonesia itu baru bisa memuat peraturan ya yang mau dimasukkan di situ kalau sudah diharmonisasi kaitannya dengan undang-undang, kaitannya dengan hukum lain dan sebagainya. Berita Republik Indonesia itu selama ini kita kenal dengan berita negara berarti. Iya. Berita negara Republik Indonesia. Ya. Berita negara. Persis. Kalau di atasnya itu ada lembaran negara. Oh, beda ya, lembaran negara. Lembaran negara itu untuk undang-undang dan perpu. Untuk undang-undang dan perpu. Dan perpu, Di bawah itu berita negara. Nah, itu kan pasti sudah masuk, sudah diundangkan kan? Kenapa kok tidak ada diskusi publik dulu? Apa alasannya dan bagaimana? Apalagi di situ di peraturan Kapolri-nya itu tidak menyebut bahwa terjadi perubahan hukum baru kan? Hukum itu kalau membuat undang-undang itu ada alasan sosiologis. Fakta apa nih yang sedang terjadi? Yang kedua alasan sosiologis, filosofis, sosiologis itu ya filosofinya apa nih hukum?
Kan gitu kan? Kok diperlukan ini? Sosialisnya kenapa harus ada hukum ini? Lalu ada yuridis, cantolan hukumnya apa? Undang-undang apa yang diatur lebih lanjut dengan ini? Iya kan? Iya. Putusan MK kok tidak disebut yang telah merubah perubahan? Gitu sebagai cantolan gitu. Nah, itu semuanya harus diolah di Kementerian Hukum. Dan Kementerian Hukum harus bertanya undang-undangnya gimana, peraturan pemerintahnya gimana, perpresnya gimana, perkapolrinya, ya, perusahaan kepolisian yang lain tuh bagaimana, gitu kan? Nah, itu baru bisa diundangkan. Gitu. Jadi ada peran Kementerian Hukum di situ juga. Kita tidak pernah mendengar alasannya apa. Meskipun kalau politically, secara politis kita ya bisa menduga juga karena sejak awal Menkum memang sudah menyatakan suaranya sama, Pak. Iya, suaranya sama dengan Kapolri sekarang. Begitu keluar putusan MK itu kan. Sehingga menjadi pertanyaan pada akhirnya, kenapa kok begitu prosedurnya? Dulu sering dilakukan oleh saya potong sedikit, Pak. Menkum itu mengatakan bahwa betul mengikat ya, tetapi tidak berlaku surut. Iya. Kira-kira gitu, Pak. Iya, sama anunya. Malah ini jadi lebih parah gitu ya. Gitu. Oke. Ya karena kita lihat memang di peraturan Kapolri itu kan ada tanda tangannya Pak Dahana kalau nggak salah. Itu artinya memang keterlibatan Kementerian Hukum ada di situ ya. Ya tahu lah saya. Kalau saya Pak Dahana kenal. Ya dia kan hanya melaksanakan perintah. Iya. Oke Pak. Saya lanjut Pak sekarang. Ini persoalan hukum juga yang saya kira Mahfud juga selalu dimintain untuk dikomentari. Hari ini Pak, kalau sesuai jadwal itu akan berlangsung gelar perkara khusus. Yes. Tim Roy Suryo dan kawan-kawan ini berhadapan dengan Pak Jokowi. Kan jadi orang berpikir kalau gelar perkara khusus ini jalan maka bisa jadi artinya kalau diterima maka akan berlanjut kasusnya, akan naik kepada pengadilan gitu. Apa komentar Pak Mahfud? Ya memang kan gelar perkaranya belum pernah diajukan, belum pernah diadakan kayaknya yang untuk kasus ini di Polda. Yang dulu ada gelar perkara itu di Mabes. Ketika UMA itu, UMA lama, himpunan ulama apa itu ya? Aktivis ulama ya. Aktivis ulama atau wakil ulama itu mengajukan laporan lalu gelar perkara kan. Nah itu keputusannya bahwa ini tidak bisa diteruskan laporan para aktivis ulama ini karena apa? Karena ijazahnya identik. Tapi tidak menyatakan perkara ditutup. Mesti dilanjutkan. Ini identik lalu ajukan sebagai bukti di pengadilan. Hanya hakim yang boleh mengatakan itu asli atau tidak asli. Nah, oleh sebab itu sekarang ini masuk yang terlapor gantikan trio atau malah 8 ya. 8 orang Pak. Bukan trio ya, bukan RRT saja tapi ada 8. Mau gelar perkara ya silakan gelar perkara. Nanti itu bisa saja dilanjutkan meskipun misalnya menemukan identik, tetapi perkara tetap dilanjutkan. Pembuktian identiknya tuh apa asli apa tidak, kan gitu. Nah sekarang itu ada 2 sebenarnya yang bisa menyelesaikan itu secara lebih fair. Habis ini kan pelimpahan ke kejaksaan. Kalau itu bukti-buktinya tidak cukup, itu mestinya kejaksaan mengembalikan nanti sesudah dilimpahkan nih P19 ya. P18 menyatakan dulu bahwa ini tidak masalah, P19 lalu memberitahu nih lengkapi dulu dengan ini. Kalau tidak bisa lengkapi ya enggak usah ke pengadilan. Ya. Atau yang kedua, nanti kalau misalnya jaksa sudah merasa ya udahlah biar hakim nanti yang memutuskan. Ya hakim nanti harus membuktikan loh ijazah itu asli atau tidak. Tidak boleh bicara identik. Asli apa tidak? Mana aslinya? Karena apa? Kan ini persoalannya intinya tuh ijazah ini asli atau palsu. Nah sekarang yang sering dikatakan itu keliru-keliru juga. Siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Ya, selama ini kita dengarkan begitu. Itu dalil dalam hukum perdata. Tapi di dalam hukum pidana juga ada bisa dipakai, tapi juga yang sebaliknya. Siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Kalau yang mendalilkan membuktikan, yang dituduh itu harus membuktikan yang sebaliknya. Artinya harus membuktikan keasliannya. Misalnya, nih, itu palsu. Indikasinya ini fotokopian gini.
Nah, kalau gitu mana dong aslinya? Tunjukkan. Ya harus ditunjukkan dong. Siapa yang dituduh balik, ya harus membuktikan juga. Jadi, itu di dalam hukum pidana kan begitu. Beban pembuktian itu bisa sama berarti ya? Iya dong. Tidak hanya satu atau... Iya, jaksa harus mewakili negara untuk mencari yang asli. Kalau tidak, hakim harus berani mengatakan, tidak ada kasusnya. Dia menyatakan ini aslinya tidak pernah ada. Artinya Pak, itu juga sama dengan maknanya berarti hakim bisa mengatakan datangkan dong ijazah aslinya. Iya. Bisa begitu ya? Iya, hakim. Hakim harus minta ke jaksa. Ini kan tuduhannya apa? Pasal 310, 311, kemudian Undang UIT 27, 28 gitu. Ini serius nih. Oleh sebab itu kata ini tidak asli, palsu karena ini bukti-bukti begini secara akademik. Coba sekarang tunjukkan buktinya. Apa ada barcode-nya, ada apanya gitu. Coba buktikan. Nah, di situ pembuktian forensiknya bisa dilakukan atas perintah hakim. Gitu, Pak. Jadi tidak adil kalau tiba-tiba aslinya tidak ditunjukkan, dia dituduh memfitnah. Gitu. Meskipun kita tahu juga ya, di dalam dakwaan itu yang sekarang beredar, dia dituduh dengan pasal 310 dan 311 ya. Masalah pencemaran nama baik dan fitnah itu kan. Tapi juga yang memang ini ada juga termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE. Ini masalah pelanggaran hak asasi manusia ini kalau dipaksa-paksakan gitu. Dan saya katakan pelanggaran hak asasi manusia urusan Suryo, urusan Tifa, urusan Rismon. Tetapi masa depan bangsa ini yang dipertaruhkan, bukan sekedar Suryo, Tifa, apa yang mungkin terlalu gaduh di telinga kita ya. Kita tidak terlalu ini, tapi hukum rusak kalau hanya karena itu. Tanpa ditunjukkan aslinya, dikatakan Anda nyebar berita bohong, Anda tidak pernah melihat aslinya, lalu mengatakan ini palsu. Ya, yang punya dong, yang harus menunjukkan aslinya. Baru dia dikatakan memfitnah, dia punya yang asli kok. Dan alhamdulillah Pak Jokowi seminggu lalu ya, sudah diwawancara oleh Friska Clarissa, saya akan tunjukkan di pengadilan. Nah, itu bagus. Tunjukkan, nanti dibuktikan secara forensik. Kalau enggak, trio RRT itu ya harus berani masuk penjara. Itu risiko dari setiap perjuangan. Harus dengan gagah, ya saya salah. Saya minta maaf tapi tidak minta dibebaskan. Harus begitu dong kalau memang ini. Tapi harus buktikan dulu aslinya. Nah, ini yang dipakai kan undang-undang ITE juga. Undang-undang 1 tahun 24 tuh. Pertama pasal 27A. Dia dituduh menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan sesuatu hal yang sebenarnya tidak ada. Sebenarnya tidak benar gitu. Ancaman hukumannya itu 2 tahun penjara. Lalu pasal lapisannya itu ada pasal 28 ayat 2, yaitu dia menghasut, mengajak atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. Nah, apa betul dia mengajak, menghasut, menimbulkan permusuhan? Buktikan dulu. Karena ini mau mencari kebenaran. Dalilnya Rosuryo, CS kan mau mencari kebenaran. Mencari kebenaran. Ya. Kemudian ada lagi, ini ancaman hukumannya 6 tahun nih. 6 tahun yang tadi Pak ya? Iya, 6 tahun ada. Yang pasal 27, pasal 28 ayat 2 itu disambung dengan ayat 3-nya, yang juga ancamannya 6 tahun, yaitu melakukan ujaran kebencian, sara dan sebagainya, ditambah menimbulkan keonaran. Keonaran, betul. Nah, kata keonaran itu apa? Keonaran itu menurut putusan MK sesuatu yang menimbulkan keributan secara fisik. Bukan di media sosial, bukan di televisi. Keributan secara fisik dan membahayakan. Bukan opini, bukan apa, tetapi fisik. Bukan, itu sudah ada putusnya. Kalau hukum mau bagus harus mulai dari sini nih. Kita jujur kepada semuanya. Roy Suryo, RRT dan yang lain itu harus jujur, siap. Saya ini berbohong dan sebagainya. Tapi juga jaksa dan hakim harus. Ini kan masalah sepele sih, tidak ada uangnya. Gitu loh, bukan korupsi. Jadi mari kita tegakkan hukum dengan benar kalau ingin negara ini menjadi negara hukum. Saya tetap pada posisi menganggap peran UGM sudah cukup. UGM sudah menyatakan UGM sudah mengeluarkan ijazah Jokowi dan saya nyatakan itu benar. Titik. Dia tidak usah ikut lagi. Bahwa yang diributkan itu ijazah palsu itu bukan urusan UGM. UGM sudah mengeluarkan. Ini buktinya bahwa dokumen-dokumen ini aslinya sudah di dia, bahwa digunakan oleh orang lain yang namanya sama.
atau digunakan dipalsukan oleh orang lain, itu bukan urusan UGM. Nah, nanti hakim bisa aja minta ke UGM sebagai saksi saja, bukan sanksi tapi saksi. Betul kamu mengeluarkan ini dokumen, betul Pak. Apakah ini asli atau tidak nih? Silakan forensik. Nggak usah UGM sudah cukup menurut saya. Tidak usah ikut-ikut lagi tentang benar salahnya siapa, gitu. Benar ada orang bernama Jokowi alumni UGM titik. Jokowinya yang mana itu pengadilan. Ijazahnya yang mana itu pengadilan. Tidak boleh itu polisi yang memutuskan itu. Oke? Oke Pak, jadi menarik untuk menunggu proses pengadilannya. Cukup Pak Mahfud saya kira. Oke. Ya. Sekian dulu terus terang edisi minggu ini. Terima kasih Anda semua sudah menyimak. Saudara, merawat demokrasi itu pekerjaan panjang. Perlu keberanian untuk mengkritik. Perlu kesabaran untuk bekerja. Dan perlu kedewasaan untuk mendengar kritik. Karena negara ini akan maju kalau mau mendengar kritik. Tetapi semuanya harus dilakukan dengan tetap secara jernih. Tetap peduli. Dan tetap mencintai Indonesia. Makanya jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Selesai.